Air memang turun dari langit, tapi kehancuran yang melanda Sumatera di tahun 2025 sebenarnya naik dari bawah kesalahan manusia itu sendiri. Banjir ini bukan sekadar bencana alam. Ini adalah banjir ekologis. Hasil dari kerusakan yang dikumpulkan selama puluhan tahun. Dan malam ini, saya akan mengungkap 3 fakta mengerikan tentang tragedi Sumatera 2025 yang nyaris tidak pernah dibicarakan di media. Fakta terakhir akan membuat Anda terdiam. Fakta pertama yang mengerikan adalah ini. Hutan di kawasan hulu Sumatera menghilang dalam skala masif. Hutan yang seharusnya menjadi spons raksasa penahan air hujan, berubah menjadi lahan gundul, tambang, dan perkebunan. Akibatnya, saat hujan ekstrem datang di Desember tahun 2025, tanah tidak lagi mampu menyerap air. Air turun, lalu langsung berubah menjadi tsunami darat. Banjir bandang bukan terjadi karena hujan semata, tetapi karena benteng alami bumi telah kita runtuhkan sendiri. Dan ini baru fakta pertama. Fakta kedua, lebih menyeramkan. Banyak sungai di Sumatera sudah dalam kondisi sakit kronis jauh sebelum banjir terjadi. Pendangkalan dari sedimentasi, penyempitan alur sungai, dan gunungan sampah yang menutup jalur air, membuat sungai kehilangan kapasitas alaminya. Saat debit air naik drastis, sungai tidak mampu lagi menampungnya. Air pun mencari jalan sendiri. Dan yang dilaluinya adalah rumah-rumah warga. Ini bukan sekadar luapan air. Ini adalah luapan akumulasi kelalaian selama bertahun-tahun. Namun, fakta ketiga adalah yang paling menyesakan. Banyak orang tidak tahu bahwa banjir besar Sumatera 2025 sebenarnya telah lama diperingatkan. Para ahli lingkungan, akademisi, bahkan laporan resmi kebencanaan sudah berkali-kali menyebutkan Sumatera berada di ambang bencana ekologis. Namun peringatan demi peringatan seringkali kalah oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Hingga akhirnya, alam menagih seluruh hutang itu dalam satu waktu yang mengerikan dan yang paling menyedihkan. Korban terbesar dari semua ini adalah mereka yang sama sekali tidak menikmati hasil kerusakan itu. Banjir ekologis Sumatera 2025 bukan hanya kisah tentang air yang meluap, ini adalah kisah tentang peringatan yang diabaikan, tentang alam yang dipaksa diam terlalu lama, hingga akhirnya berbicara dengan cara paling keras. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan belajar atau menunggu tragedi berikutnya untuk kembali menyesal? Jika Anda merasa video ini penting, silakan bagikan, agar lebih banyak orang sadar bahwa bencana tidak selalu datang tiba-tiba. Sebagian besar kita undang sendiri. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, karena masih banyak fakta yang belum berani dibicarakan.